Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Oktaviadi, salah satu mahasiswa Mercubuana Teknik Informatika dengan NIM 4152 111 Pada kesempatan ini saya mau coba untuk membawakan presentasi saya atau hasil tugas besar 2 saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Pak Mugirianto SPD MPD dengan judul Membaca Angka, Menyusun Kata, Literasi dan Numerasi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Indonesia. Nah, intro sedikit. Literasi dan numerasi itu adalah fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara atau suatu tempat. Dalam konteks ini Indonesia. Namun, skor PISA Indonesia sayangnya masih menunjukkan rendahnya kualitas literasi dan numerasi. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan besar nih untuk memanfaatkan bonus demografi dan bersaing di era global saat ini. Lalu dilansir dari Dashboard Equity Education (OECD). Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu OECD, mungkin bisa searching aja di Google, terus dibuka webnya yang oecd.org. OECD itu singkatan dari Organization for Economic Cooperation Development. Nah, ini organisasi internasional yang membantu untuk membangun tujuannya membantu untuk membangun policy dan hidup yang lebih baik ya. Nah, dia juga sebutkan nih kalau dia udah berpengalaman lebih dari 60 tahun untuk kesetaraan dan kesejahteraan. Saya lanjutkan lagi. Nah, dilansir dari sana, skor membaca anak sekitar umur 15 tahun di Indonesia untuk tahun 2018, data terbarunya 2018, masih cukup rendah jika kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya dan rata-rata dari data OECD itu sendiri. Kemudian, apa sih peran literasi dan numerasi dalam ekonomi? Nah, mungkin dari sisi literasi itu membantu kita memahami informasi pasar tentunya ya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian dari sisi numerasi, ini juga membantu kita dalam analisis data, kemudian pengelolaan keuangan. Lalu di kombinasi keduanya mungkin dapat membantu kita untuk mendukung inovasi, juga membantu kita adaptasi terhadap teknologi baru serta dalam daya saing di era global saat ini. Kemudian apa sih tantangan yang kita hadapi dari pendahuluan dan faktornya tadi, poin-poinnya tadi. Kemudian dari sisi faktor, mungkin yang bisa menjadi faktor adalah kesenjangan akses pendidikan pertama yang belum merata, kemudian kualitas guru, kemudian minimnya fasilitas yang tersedia saat ini. Kemudian implikasinya apa? Pasti hambatan transformasi digital. Kemudian kita ini poin besarnya adalah bisa jadi kita akan nanti tertinggal oleh di sisi ekonomi. Dan solusi dan strategi. Nah, dilansir dari tempat yang sama dengan OECD PISA Database 2022, siswa di Indonesia itu paling besar belajar dengan cara memastikan tidak ada kesalahan. Ini indikasi atau key learning yang terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua mungkin adalah di bagian critical thinking. Kebanyakan siswa Indonesia itu mencoba untuk membandingkan posisinya dengan posisi orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, bisa dilihat dari poin-poinnya di grafik ini ya. Kemudian dari data tersebut, kira-kira apa sih solusinya yang bisa kita ambil? Pertama, mungkin pastinya penguatan kurikulum yang mungkin bisa kita propose berbasis kompetensi ya mungkin ya. Kemudian reformasi kebijakan dari faktor yang sebelumnya kita sebutkan mungkin bisa dipertimbangkan untuk anggaran pendidikan dan evaluasi yang berbasis data. Kemudian pelatihan guru berkelanjutan dan distribusi merata.
Terakhir, pastinya mungkin, di era sekarang ini kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajaran digital dan perpustakaan keliling misalnya contohnya. Lah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.